mistake. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez secara terbuka menjelaskan perbedaan yang dirasakan usai tidak lagi menjadi pembalap dari tim pabrikan. Marc Marquez datang ke Gresini Racing sebagai pembalap tim yang satelit yang notabene merupakan tim satelit kelas 2 di Ducati. Marquez tidak mendapatkan prototipe terbaru Desmo Sedici GP24 melainkan menggunakan motor musim lalu untuk mengarungi MotoGP 2024. Tentunya tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukannya terkait motor. Marquez selalu menjawab pertanyaan apakah ada perbedaan cara bekerja antara pabrikan Jepang dan Italia. Namun, Marquez menegaskan bahwa situasi tersebut kurang tepat sebagai perbandingan. Karena Repsol Honda dan Gresini Racing berbeda yakni tim pabrikan dan non-pabrikan. Sebelumnya, Marquez bersama tim pabrikan Honda selama 11 musim dan sangat dipercaya dalam pengembangan motor. Begitu datang ke Gresini tentu berbeda, Marquez hanya pembalap tim satelit yang lebih banyak memahami karakter motor. Ini lebih dari sekadar Italia atau Jepang. Ini adalah tim pabrikan atau bukan pabrikan, kata Marquez. Di dalam pabrikan ada banyak hal yang harus dicoba. Anda perlu memahami cara berkendara, untuk fokus. Anda harus tepat dalam memberikan komentar karena itu untuk pengembangan motor. Sekarang, di Gresini, saya berada dalam situasi yang berbeda. Saya mengendarai motor, lebih fokus untuk mempelajari cara mengendarai motor, ujar Marquez menjelaskan. Dengan para teknisi, dengan para mekanik, informasi tidak mengalir dengan cara yang sama, ucapnya. Ya, Marquez bukan lagi menjadi pembalap yang diistimewakan seperti yang dilakukan Honda kepadanya selama bertahun-tahun. Karena, dengan tim lain, Honda, saya bekerja selama 12 tahun. Honda adalah Honda. HRC adalah HRC. Saya sangat menghormati mereka, ucap Marquez. Marquez kemudian menggambarkan perubahan Repsol Honda ke Gresini Ducati. Budaya Jepang, dan sebuah tim pabrikan. Ini adalah tim pribadi, tim yang akrab dengan budaya Italia, kata Marquez melanjutkan. Ini benar-benar berbeda. Cara bekerja, tepatnya, merencanakan tes. Jika Anda ingin bertarung di papan atas, hanya ada satu cara, ujarnya. Marquez mengalami masalah teknis pada hari pertama tes pramusim di Sepang. Pada hari ketiga, ia berada di urutan ke-6 tercepat, sementara rekan setim sekaligus saudara kandungnya, Alex Marquez, berada di urutan ke-4. Namun, 3 hari di Sepang telah menjadi pengingat bahwa peralihan Marquez dari menggunakan motor Honda ke Ducati mungkin akan menimbulkan masalah yang harus diatasi. Marquez masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan segalanya sebelum musim dimulai pada tes pramusim kedua yang digelar di sirkuit Lusail, Qatar pada 19 hingga 20 Februari 2024. Marc Marquez secara umum tampil menjanjikan usai tes MotoGP di Sepang. Jorge Martin meyakini, Marquez sudah siap untuk langsung memburu kemenangan di Qatar. Tes pramusim MotoGP Sepang telah rampung pada Kamis 8 Februari 2024. Di sesi terakhir, juara bertahan Francesco Bagnaia menjadi yang tercepat, di depan Jorge Martin dan Enea Bastianini. Sedangkan Marquez finish ke-6 dengan selisih 0,4 dari Bagnaia. Selanjutnya, para pebalap akan melakoni tes pramusim terakhir di Losail. Tes akan berlangsung selama 2 hari pada 19 hingga 20 Februari, sebelum kejuaraan MotoGP 2024 resmi dimulai di tempat yang sama pada awal Maret. Marc Marquez mengaku masih membutuhkan waktu adaptasi lebih banyak di atas Desmo Sedici. Bukan pekerjaan yang mudah bagi juara dunia 8 kali itu setelah menunggangi motor Honda selama 11 tahun. Runner-up musim lalu, Jorge Martin, bersama Pecco Bagnaia digadang-gadang langsung melesat sejak seri pertama. Rider Pramac itu percaya, Marquez berpotensi meramaikan persaingan sedari awal. Dugaanku adalah dia akan sangat dekat di Qatar, dan mungkin sudah siap untuk memburu kemenangan, sahut Martinator. Aku fokus pada diriku sendiri, skillku dan gaya balapku. Kurasa pengalaman musim lalu juga akan membantuku. Kuharap menjadi salah satu orang yang mencoba mengalahkan Pecco lagi, sambung dia. Aku merasa siap, tapi sulit untuk menganalisis tes karena banyak pebalap memiliki kecepatan yang bagus, tapi kami tidak tahu persis ban apa yang mereka pakai. Akan ada banyak pebalap tangguh yang akan bersaing demi titel juara, Jorge Martin menambahkan.
Sebagai rekrutan baru di tim satelit Ducati, Marc Marquez tentu menemui beberapa kesulitan dalam proses adaptasinya dengan motor baru. Marc Marquez pun mengaku setuju dengan omongan Marini soal bagaimana motor Ducati dan Honda membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk menangani ban belakang. Pembalap asal Spanyol itu pun mengakui bahwa dia masih kerap mengendarai motor Ducati layaknya motor Honda. Hal itu ternyata kurang efektif dan dia harus segera menghapus kebiasaan tersebut. Tapi, tentu mengubah kebiasaan yang sudah dilakukannya selama 11 tahun tak bakal mudah. Walau begitu, ia tetap harus mencobanya untuk tampil lebih baik. Sangat setuju. Benar-benar berbeda, cara menggunakan ban belakang, kata Marquez. Untuk alasan itu, saya masih mengendarai Ducati seperti Honda. Di Valencia, saya baik-baik saja. Tapi di sini? Tidak. Saya harus menghilangkan kebiasaan selama 11 tahun dengan satu motor. Ini sulit. Terutama ketika Anda berada dalam ritme, itu lebih mudah, karena Anda memiliki lebih banyak waktu. Pada time attack, Anda tidak berpikir. Anda hanya mengandalkan insting. Jika saya mengendarai motor dengan insting, saya mengendarainya seperti Honda. Itu bukan cara terbaik untuk mengendarai motor ini, selangkah demi selangkah ini sebuah proses, terang Marquez. Terlepas dari itu, Marquez diketahui berada di posisi ke-14 pada hari tes kedua di Sepang. Ia mencatatkan waktu 0,984 lebih lambat dari Enea Bastianini yang memimpin catatan waktu dengan 1 menit 57,134 detik. Marc Marquez mengungkap mengalami sejumlah kendala saat melakoni tes MotoGP hari pertama di Sepang. Marquez hanya menjadi yang tercepat ke-9. Marc Marquez menjadi pebalap tercepat ke-9 dalam sesi tes MotoGP hari pertama di sirkuit Sepang, Malaysia. The Baby Alliance mengungkap dia mengalami beberapa kendala saat tes pembuka itu. Juara dunia 8 kali itu tercatat berhenti sebanyak 4 kali hingga harus kembali ke pit Gresini Racing. Marquez menyebut sang adik yang sama-sama menunggangi motor Ducati Desmosedici GP23 justru tidak mengalami masalah. Meski begitu, Marquez mengapresiasi kinerja timnya yang bekerja sangat baik. Rencananya kami melakukan adaptasi pada handlebars, tapi kami tidak sempat melakukannya. Kami fokus pada rem belakang serta rem depan, ini adalah aspek penting bagi saya. Sekarang penting beradaptasi gaya berkendara dan juga pada motornya. Motornya benar-benar berbeda, kata Marquez. Situasi ini, kata Marquez, berbanding terbalik dengan di Valencia.